Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Kita sekarang ini pada sesi yang ketiga tentang kurikulum sekolah penggerak. Ya. Seperti yang sudah kita sampaikan hari-hari sebelumnya, bahwasanya kurikulum satuan sekolah penggerak merupakan suatu hal baru di telinga kita, tetapi kita harus berusaha untuk mengimplementasikannya di satuan pendidikan kita masing-masing. Oleh karena itu, Bapak semuanya tolong dalam mengikuti sesi ini kita fokus sehingga kita akan dapat menyerap materi sesuai dengan harapan yang nantinya endingnya kita dapat menerapkan, mengimplementasikan apa-apa yang kita terima pada kesempatan ini di sekolah kita masing-masing. Siap Bapak Ibu semuanya ya? Siap. Nah, oleh karena itu, marilah sebelumnya ini akan saya share dulu materi hari ini. Kita akan operasional di satuan pendidikan. Kenapa komponen ini kita sajikan? Karena komponen ini merupakan salah satu bagian penting yang harus ada apabila kita akan melaksanakan kurikulum sekolah penggerak di sekolah kita masing-masing. Ibu Bapak hadirin yang saya hormati, bahwasanya sebelum kita masuk ke materi, perlu Pak diingat komponen-komponen kurikulum yang harus ada dalam kurikulum sekolah penggerak. Komponen-komponen ini menurut panjenengan haruskah selalu direvisi atau tidak? Ya Pak, harus direvisi. Ya. Kenapa Pak Duto harus direvisi? Alasannya apa? Pertama, untuk menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang mungkin mengalami perubahan. Iya, benar sekali Pak Duto. Mungkin ada tambahan lagi. Nah, jadi pada prinsipnya bahwa komponen-komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan ini harus selalu kita review untuk dianalisis. Karena apa? Disesuaikan dengan perkembangan lingkungan belajar dan karakteristik siswa. Ya nanti endingnya profil pelajar Pancasila bisa terpenuhi. Bapak-bapak hadirin yang saya hormati, ini akan kami share untuk materi tentang komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan yang kita akan bahas hari ini. Oke. Ini dalam proses. Sudah di layar sudah tampil Bapak semuanya? Belum. Ini sudah Pak, ini Pak. Sudah. Ya, terima kasih. Kita mulai dengan komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Komponen ini adalah suatu hal yang esensial yang harus kita pelajari
kita nanti dalam menyusun kurikulum di satuan pendidikan. Seperti yang kemarin sudah, bahwasanya untuk melaksanakan menganalisis kurikulum operasional di satuan pendidikan ini, kemarin kita sudah belajar tentang karakteristik satuan pendidikan. Jadi pada prinsipnya bahwa komponen utama yang ada di kurikulum operasional satuan pendidikan ini harus selalu ditinjau setiap 4-5 tahun ataupun mungkin dalam 1 tahun bila ada perubahan yang sangat mendesak, karena itu tadi disesuaikan dengan perkembangan karakteristik peserta didik dan lingkungan belajar siswa. Karakteristik satuan pendidikan ini diperoleh dari menganalisis konteks. Jadi dari analisis konteks inilah sekolah akan dapat menggambarkan keunikan sekolah dalam hal peserta didik. Karena saya yakin di lingkungan satuan pendidikan siswa kita ada beberapa karakteristik siswa yang berbeda-beda karena berlatar belakang lingkungan sosial budaya yang berbeda-beda. Ada yang dari golongan mungkin ekonomi baik, ekonomi sedang, atau mungkin ekonomi rendah. Nah, inilah yang perlu kita kembangkan untuk menjadikan karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Sosial budaya sama, jadi masyarakatnya pada beda, sehingga mengakibatkan kita harus menganalisis perbedaan itu di mana. Ya, perbedaan-perbedaan ini harus kita untukkan sehingga menjadi suatu kasanah yang memperkaya karakteristik kita. Ada juga tentang guru, pendidik, dan tenaga pendidikan. Jadi setiap personil itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, inilah perlu kita analisis dalam analisis konteks untuk menjadikan komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan ini menjadi lebih baik. Karena karakteristik ini menjadi dasar pertama kita untuk membuat kurikulum operasional di satuan pendidikan. Untuk komponen yang kedua, yaitu visi, misi, dan tujuan. Seperti kita ketahui bahwa visi itu adalah suatu tujuan yang ingin dicapai oleh suatu satuan pendidikan. Visi ini menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang dituju. Ingat bahwa fokus kita sekarang ini kurikulum operasional satuan pendidikan adalah berpusat kepada peserta didik. Dan dalam visi ini nantinya kita diharapkan sesuai tujuan kita yaitu mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini merupakan istilah yang baru ngetren dalam pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan atau di dalam kegiatan kurikulum sekolah penggerak. Bapak-bapak semuanya, untuk mencapai visi ini maka diadakanlah misi. Misi ini adalah suatu cara bagaimana untuk mencapai suatu visi. Nah, dari visi tadi kemudian dijabarkan menjadi misi-misi. Misi ini adalah caranya. Jadi dengan menyusun misi yang baik, insya Allah nanti visi akan juga tercapai dengan baik. Misi ini harus menjawab bagaimana sekolah itu mencapai visi. Nilai-nilai penting
apa untuk dipegang selama menjalankan misi. Ini adalah headline daripada misi. Kemudian tujuan. Seperti diketahui bahwa tujuan akhir dari kurikulum sekolah yang pada sekolah penggerak ini adalah berdampak kepada peserta didik. Jadi fokusnya kepada peserta didik. Kemudian tujuan ini akan menggambarkan patok-patok atau milestone penting dan selaras dengan misi. Yang ketiga, strategi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikannya. Nah, kompetensi karakteristik yang menjadi kekhasan lulusan sekolah tersebut dan selaras dengan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan-tujuan akhir yang kita capai nanti adalah menjadi profil pelajar Pancasila. Saya yakin panjenengan semua sudah hafal ada berapa itu profil pelajar Pancasila? Ada 6. Apa saja Pak Tri? Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, kreatif. Iya, ya 100 Pak. Betul. Jadi inilah ending dari yang akan kita pelajari. Kita buatkan tujuan untuk kurikulum operasional satuan pendidikan. Komponen yang berikutnya, bentar, ini slide-nya agak bermasalah. Pengorganisasian pembelajaran. Nah, komponen yang ketiga, pengorganisasian pembelajaran. Jadi di sini sekolah harus mengatur muatan kurikulum dalam satu rentang waktu dan beban belajar. Cara sekolah mengelola pembelajarannya untuk mendukung capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila. Jadi sekolah harus men-setting, misalnya waktunya apakah mingguan, apakah menggunakan sistem blok atau cara pengorganisasian lainnya. Dalam pengorganisasian belajar ini, kita harus mencakup juga tentang intrakurikuler. Jadi intrakurikuler yang ada di sekolah itu. Intrakurikuler ini adalah berisi muatan mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya jika ada. Nah, kebetulan kita itu berada di lingkungan di Pulau Jawa. Dari ada satu mulok yang harus wajib ada, yaitu mulok bahasa Jawa. Oleh karena itu, mulok bahasa Jawa ini adalah menggunakan Pergub ya, ada Pergub Gubernur untuk tentang pembelajaran bahasa Jawa. Oleh karena itu, mau tidak mau dan harus kita masukkan dalam kegiatan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Tapi bila waktunya nggak ada, Pak, nah itulah tergantung karakteristik sekolah masing-masing. Kemudian yang kedua, profil penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti yang kita dengung-dengungkan seperti dari awal, bahwa proyek pengelolaan harus menjelaskan mengacu pada profil pelajar Pancasila pada tahun ajaran tersebut. Harus rinci, jadi nanti profil pelajar Pancasila bisa tercapai. Kemudian ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler ini merupakan pengembangan minat bakat peserta didik yang ada di kita. Seperti kita pahami bahwasanya berpusat pada peserta didik. Jadi kita harus mengembangkan potensi bakat minat bakat yang ada di peserta didik. Bakatnya apa? Tetapi kita harus ingat juga kita punya tenaganya, gurunya, pembimbingnya atau tidak. Jadi ini yang perlu kita pahami. Kemudian Bapak Ibu semuanya tentang rencana pembelajaran.
rencana pembelajaran untuk ruang lingkup sekolah, menggambarkan rencana pembelajaran selama setahun ajaran, berisi alur pembelajaran unit mapping, yaitu untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara terintegrasi program prioritas satuan pendidikan. Rencana pembelajaran untuk ruang lingkup sekolah ini harus disusun sesuai alur atau mapping yang ada di sekolah masing-masing. Berikutnya Bapak Ibu semuanya, komponen yang berikutnya adalah pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Ini harus dilaksanakan. Kenapa pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional dilaksanakan? Karena pengembangan, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional yang dilakukan ini ditujukan untuk peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan di satuan pendidikan. Pelaksanaan ini dilakukan oleh para pemimpin satuan pendidikan secara internal dan bertahap sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan. Pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional ini harus selalu dilaksanakan secara periodik, berkala, dan menyeluruh untuk menjadikan kurikulum operasional satuan pendidikan itu menjadi lebih sempurna sehingga cita-cita yang kita inginkan yaitu profil pelajar Pancasila dapat tercapai. Terakhir Bapak Ibu semuanya, yaitu lampiran. Lampiran ini mengandung contoh-contoh rencana pembelajaran ruang lingkup kelas yang menggambarkan rencana pembelajaran pertujuan pelajaran, kemudian contoh penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini penjabaran pilihan temanya apa, spesifiknya apa, jadi tentang penguatan profil Pancasila. Kemudian referensi landasan hukum atau landasan lain yang kontekstual dengan karakteristik siswa. Ini Bapak semuanya materi yang kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan panjenengan bisa memahami komponen utama yang harus kita tinjau untuk menyempurnakan kurikulum operasional satuan pendidikan. Ini yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau hal yang kita didiskusikan, monggo. Cukup Pak. Ada Pak yang sampaikan? Pas? Dari Pak Cahyono. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya harapkan nanti bisa direncanakan di sekolah masing-masing dan kurikulum operasional satuan pendidikan di sekolah bapak-bapak semuanya bisa menjadi pedoman yang sempurna untuk mensukseskan program pemerintah Merdeka Belajar, kemudian dalam pengembangan menjadi sekolah penggerak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.